Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ramdhani, mahasiswa Yaya Al-Aziz, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu mantik, materi tentang bentuk kedua melanjutkan dari bentuk pertama. Kita mulaikan perkuliahan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya akan membahas tentang bentuk kedua dari kias, yaitu kias yang bad ausatnya menjadi mahmul, predikat dalam muqaddimah, pendahuluan, kubro, dan sugro. Syarat-syarat penarikan kesimpulan kias pada bentuk kedua ini adalah sebagai berikut. Pertama, kedua muqaddimahnya harus berbeda dalam ijab maupun salbnya. Yang kedua, adanya kulliyah atau menetapkan hukum atas sesuatu dengan keseluruhannya dalam muqaddimah kubro. Dari syarat-syarat di atas kesimpulan ya, kias pada bentuk kedua adalah: pertama, muqaddimah sugronya berupa mujabbah kulliyah, sedangkan muqaddimah kubro dan natijahnya berupa salibah. Salibah tersendiri adalah suatu keputusan berpikir dengan cara meniadakan tetapnya mahmul dari maudhunya. Mahmul itu predikatnya dan maudhunya adalah subjeknya. Jadi natijahnya berarti hasil muqaddimah sugro yang berupa mujabbah kuliah, sedangkan muqaddimah kubro dan hasilnya berupa salibah kuliah. Berarti mengambil keputusannya dengan cara yang sudah ditetapkan. Contoh, semua kafir kekal dalam neraka. Dan kedua, tidak seorang pun yang beriman itu kekal di dalam neraka. Jadi, tidak seorang pun dari orang kafir itu beriman. Dari salah satu contoh tersebut sudah jelas bahwa orang kafir itu sudah ditetapkan kekal dalam neraka, dan itu tidak perlu subjek dan predikatnya. Dan lanjut saja yang kedua, muqaddimah sugronya berupa mujabbah juziyah, muqaddimah kubronya berupa salibah kuliah, sedangkan natijahnya berupa mujabbah juziyah. Mujabbah tersendiri adalah qadliyah yang mahmul atau predikatnya ada atau terdapat maudhunya. Yang juziyah adalah hal-hal yang rinci. Contoh, tidak seorang pun dari orang sombong itu disukai. Semua orang yang rendah hati itu disukai. Jadi, tidak seorang pun dari orang yang sombong itu rendah hati. Nah, jadi yang kalau ini terdapat subjeknya, yang predikatnya, kalau yang tadi sebelumnya adalah dengan cara meniadakan tetapnya mahmul dan tidak ada mahmul dari maudhunya. Nah, kalau ini berdasarkan predikat dan subjeknya. Nah, contoh, orang sombong itu adalah predikatnya, dan yang menilai orang sombong adalah orang yang mengetahui karakter seorang tersebut gitu. Nah, dan berdasarkan penilaian memang benar bahwa orang-orang sombong tersebut banyak yang tidak menyukainya.
Dan contoh kedua itu semua orang yang rendah hati itu disukai, dan itu kebalikan dari arogan atau sombong. Jadi tidak seorang pun dari orang-orang yang sombong itu rendah hati. Yang ketiga, muqaddimah sugronya berupa salibah kuliah. Muqaddimah kubronya berupa mujabbah kuliah. Nah, berarti kalau mujabbah tadi kan mahmul yang predikatnya ada atau terdapat maudunya. Dan kuliah tadi adalah menetapkan hukum atas sesuatu dengan keseluruhannya. Nah, dan natijanya adalah berupa salibah juz'iyah, ada suatu keputusan berpikir dengan cara meniadakan tetapnya mahmul dari maudunya. Dan juz'iyah itu hal-hal yang rinci. Dan contohnya sebagian ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Jadi tidak sebagian ayat-ayat Al-Quran itu diketahui kelompoknya. Nah, yang ketiga itu adalah gabungan dari muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Muqaddimah sugronya salibah kuliah dan muqaddimah kubronya mujabbah kuliah, dan hasilnya berupa salibah kuliah, yaitu keputusan berpikir dengan cara meniadakan tetapnya mahmul, maudu dan juz'iyah, hal-hal yang lucu. Nah, ini tidak ada predikat dan subjeknya, dan ini hanya di hal-hal yang rinci. Ya, yang tadi ini contoh yang tadi saya jelaskan juga. Bagian ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Sebagian ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui dari sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang terakhir masuk dalam kelompok madaniyah. Jadi tidak sebagian ayat pun ayat-ayat Al-Quran itu diketahui kelompoknya. Nah, dan yang pasti kelompok madaniyah maupun makkiyah itu sudah ditetapkan dan ditentukan berdasarkan pengelompokan dari penurunan surat, dari karakter surat, dari ayat-ayat surat. Dan lanjut, muqaddimah kubronya berupa mujabbah kuliah, dan muqaddimah sugronya natijanya berupa salibah juz'iyah, yang artinya adalah hal-hal yang rinci juga. Dan salibah itu adalah suatu keputusan. Nah, ini yang membedakan adalah muqaddimah kubronya adalah mujabbah kuliah. Nah, berarti mujabbah itu sendiri adalah mahmul yang predikat yang ada terdapat maudunya, subjeknya, dan kuliah adalah hukum yang telah menetapkan hukum atau sesuatu dengan keseluruhan. Contoh, sebagian manusia itu ada yang menyebutkan kebaikan negeriku. Sebagian manusia ada yang menyebutkan negeriku, kebaikan negeriku, dan semua tanah airku disebutkan kebaikan negeri itu. Menyebutkan apa disebutkan kebaikan negeri itu. Jadi sebagai manusia itu tidak cinta tanah air. Maksud contoh tersebut maksudnya adalah
Maksudnya adalah contoh, sebagian manusia itu ada yang menyebutkan kebaikan negeriku, semua tanah airku disebutkan kebaikan negeriku, negeri itu. Jadi sebagian manusia itu tidak cinta tanah air. Sama halnya contoh pada diri kita. Diri kita kebanyakan membicarakan kebaikan orang lain dibanding dengan kebaikan diri kita, dan diri kebaikan kita diceritakan orang lain. Jadi itu yang dinamakan tidak mencintai dirinya gitu. Tidak pede pada dirinya. Ya, contoh misalkan seorang ini memiliki prestasi. Namun prestasinya ini hanya mendapatkan juara 3. Dan dia menceritakan ke orang lain dengan membicarakan kebaikan dia. Wah, dia juara 1. Atau ya intinya mengagumi dia. Dan kedua ini, dan ada orang lain juga, bahkan yang juara 1 ini membicarakan yang juara 3. Wah, dia perlawanan yang sulit nih. Dia sangat jago di bidang ini. Karena tidak percaya diri satu sama lain. Bukan tidak percaya diri, membicarakan kebaikan satu sama lain. Nah, itu yang membuat diri kita itu tidak percaya gitu loh sama hasil yang kita peraih, sama yang diraih gitu. Sama halnya kayak seperti ini, sebagian manusia itu ada yang menyebutkan kebaikan negeriku, semua tanah airku disebutkan kebaikan negeri itu. Banyak orang lain membicarakan tentang kebaikan di negeriku, dan kita juga banyak yang membicarakan negeri orang lain lebih baik daripada negeri kita. Dan jadi kesimpulannya itu, jadi sebagian manusia itu tidak cinta tanah air. Ya, begitu saja sih. Begitu aja presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.